Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Panitia penyelenggara ASEAN Para Games 2022 melibatkan 73 petugas klasifier. Para klasifier ini harus melewati proses klasifikasi ketat untuk dapat diterima. Panitia penyelenggara ASEAN Para Games 2022 melibatkan sebanyak 73 petugas klasifier atau penggolong pada perhelatan pesta olahraga penyandang disabilitas terbesar Asia Tenggara tersebut. Ketua Bidang Klasifikasi Pertandingan Inaspok Yanti mengatakan, usai diklasifikasikan sesuai dengan kemampuan maupun kecacatannya tersebut, baru kemudian mereka akan dipertandingkan. Proses klasifikasi tersebut tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, meski orang tersebut dokter maupun fisioterapis. Dari 73 classifier tersebut, 15 diantaranya merupakan shift classifier dan sisanya merupakan classifier. Sementara itu, kendala yang kadang dihadapi pada proses klasifikasi tersebut, yakni kurangnya data yang dimiliki oleh para atlet. Untuk klasifikasi ini, seperti apa sih kecacatan apa aja yang akan diklasifikasi? Ada 3 kecacatan yang kita lakukan klasifikasi, diantaranya physical impairment, visual impairment, dan intellectual impairment gitu. Itu ya. Untuk yang physical seperti mungkin kita lihat seperti seseorang dengan kondisi kekurangan di tangan, di kaki atau di tubuh ya, seperti amputi atau CP atau misalkan memang bawaan dari lahir ya, dysmelia seperti itu. Kemudian kalau visual impairment udah pasti bisa didapat atau bisa juga memang dari lahir. Dia ada low vision atau tunanetra, buta total atau kecacatan lainnya yang didapat karena sakit bisa. Kemudian untuk intellectual impairment adalah tunagrahita ya. Yang kita kenal adalah tunagrahita. Sebagian besar ya mereka adalah tunagrahita yang akan kita kelompokkan tingkat kekurangannya gitu. Kita kelompokkan nantinya setelah dilakukan klasifikasi, setelah dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan assessment, kemana mereka masuknya. Karena kita akan bagi kelasnya. Indonesia memimpin perolehan medali di ASEAN Para Games 2022. Hingga hari ini sebanyak 122 keping medali berhasil diraih para kontingen Indonesia. Cabur atletik menjadi cabur perolehan emas terbanyak, diikuti dengan renang. Diprediksi perolehan emas akan bertambah seiring performa baik dari para atlet. Kontingen Indonesia sudah berhasil mengantongi 59 medali emas ASEAN Para Games 2022 setelah penyelenggaraan pesta olahraga penyandang disabilitas terbesar Asia Tenggara tersebut memasuki hari keempat pada hari Selasa. Dengan demikian, kontingen Indonesia masih unggul atas lawan-lawan di ASEAN Para Games 2022 dengan menghuni posisi teratas pengumpulan medali. Chef de Mission Indonesia untuk ASEAN Para Games 2022, Andi Herman mengatakan, selain 59 emas, para atlet merah putih juga sudah memperoleh 35 perak dan 28 perunggu atau secara keseluruhan mengoleksi 122 keping medali. Untuk cabang olahraga yang menyumbangkan medali emas paling banyak yakni para atletik dengan memperoleh 27 emas, diikuti para renang yang sudah menghasilkan 10 emas. Untuk para atlet, pihaknya memperkirakan memperoleh emas masih akan bertambah menyusul performa baik dari para atlet Indonesia. Optimisme tinggi kita bisa capai karena dalam 2 hari penyelenggaraan ini kontingen Indonesia telah mengumpulkan medali emas 59. Medali perak 35. Kemudian medali perunggu 28 sehingga total medali yang sudah terkumpul sebanyak 122. Kita masih punya waktu 4 hari pertandingan sehingga kita berkeyakinan target minimal 104 itu bisa kita capai dari perjuangan para atlet yang saat ini sedang melakukan pertandingan penyisihan baik di nomor bergu maupun perorangan. Gelaran pesta olahraga atlet difabel terbesar se-Asia Tenggara ASEAN Para Games di Solo sedikit terganggu dengan adanya sejumlah partisipan yang terpapar COVID-19.
Meski demikian, sejumlah atlet yang terpapar COVID-19 sudah melakukan isolasi dan mendapat perawatan di rumah sakit di Kota Semarang dan Solo. Kasus positif COVID-19 ditemukan dalam penyelenggaraan ASEAN Para Games 2022 di Solo dan Semarang. Anggota Subbidang Kesehatan dan Farmasi Indonesia ASEAN Para Games Organizing Committee atau INASPOK, Siti Wahyuningsi mengungkapkan, sampai Selasa 2 Juli 2022 terdapat 17 atlet dan ofisial yang terkonfirmasi positif COVID-19. Atlet maupun ofisial tersebut diketahui positif COVID-19 usai mengikuti tes swab, baik tes saat tiba di Indonesia maupun tes berkala. Saat ini para atlet yang terkonfirmasi positif tengah menjalani isolasi di hotel masing-masing. Dr. Siti tidak merinci asal negara atlet maupun ofisial yang positif COVID-19 tersebut. Ia hanya menyebut jika mereka berasal dari 17 negara peserta ASEAN Para Games 2022. Siti memastikan petugas kesehatan terus memantau kondisi atlet maupun ofisial tersebut, dan sebagai bentuk antisipasi, INASPOK juga telah menyediakan beberapa rumah sakit sebagai lokasi rujukan. Jadi kita memangnya selama perhelatan ini dari beberapa kontingen ya, ada atlet, ada official, itu ada yang positif ya. Kalau 17 tadi, 14 ada di Solo, 3 ada di Semarang. Kenapa Solo banyak? Nah, venue-nya banyak ya, venue-nya kan di Solo banyak. Yang penting mereka melakukan karantina dengan baik dan kondisi fisiknya ini kita pantau baik semua. 14. Berapa lama untuk karantina? 5 hari. 5 hari. Sejak kapan ya? Sudah beberapa hari yang lalu. Kemarin tambah lagi 1, kan seperti itu ya. Artinya kalau sudah positif, ini untuk kepentingan kita bersama, putus interaksi dengan yang lain ya, biar yang lain tidak tambah. Mereka menjalani isolasinya di tempat tinggal di hotel. Di sisi lain, penyelenggaraan ASEAN Para Games 2022 juga membawa rasa bangga masyarakat Kota Solo dan sekitarnya, karena bisa kembali menjadi tuan rumah ASEAN Para Games ke-11 tahun 2022. Pendapat warga Solo tentang Asian Para Games 2022. Masyarakat Kota Solo patut berbangga dengan terpilihnya Kota Solo sebagai tuan rumah Asian Para Games 2022. Diselenggarakannya Asian Para Games 2022 mendatangkan banyak kebaikan baik dari sisi ekonomi. Tidak hanya itu, acara ini menjadi momentum perkenalan budaya Jawa kepada negara lain. Dan berikut kata warga Solo dan pendukung soal Asian Para Games 2022. Menurut saya pelaksanaan Para Games, ASEAN Para Games di Kota Solo ini sangat baik ya. Terutama memberikan imbas kepada masyarakat di Kota Solo ini, selain memberikan dampak ekonomi juga ya, karena kedatangan tamu dari berbagai daerah juga memberikan semangat kepada masyarakat Kota Solo dalam berolahraga, karena kita juga bisa melihat bagaimana atlet-atlet para game yang dalam kata lain memiliki kekurangan ya, tapi harusnya bisa memberikan motivasi juga kepada masyarakat Kota Solo yang memiliki kesehatan, kemudian badan yang sempurna begitu. Luar biasa, bangga karena veteran juga kenal beberapa atlet Paralimpik Indonesia. Ada Muhammad Zain, his name. I've met him. Ya, Bertrand sebagai warga negara Indonesia bangga Pak sama teman-teman atlet, pasti bawa pulang emas yang banyak, apalagi di rumah sendiri. Pasti menang, pasti bisa. Thank you. Saya merasa sangat antusias ya Mbak. Jadi kayak dengan diadakannya ASEAN Para Games ini di Solo kan jadi rame, jadi kayak banyak orang jualan gitu. Ya, apalagi kami berdua ini pendatang baru, jadinya kayak lebih antusiasnya. Kayak ada parade gitu kan, jadi kayak mengenali budaya-budaya di sini gitu, di Indonesia ini. Bagus juga untuk ASEAN Para Games di Kota Solo ya. Kalau menurut saya ini harusnya ada, setelah ASEAN Para Games itu ada pengarahan jalan. Tadi ada beberapa tamu juga sempat berkunjung ke sini. Tadi yang saya temuin dari Thailand. Itu mungkin bahasa atau kan dia sendiri tuh
belum ada guide-nya. Nah itu untuk transaksi jual beli ya lumayan sih meningkat, ada peningkatan. Soalnya euforianya kan juga tamunya lumayan banyak dari pendatang luar kota juga. Cuma satu kendala, ada beberapa orang asing belum nuker uang ke rupiah. Nah itu kan masalahnya penukaran uang dari uang luar ke rupiah. Kayaknya tadi ada orang Thailand tanya dalam hitungan baht. Kita pedagang juga bingung hitungan baht gimana kan, kalau dalam bentuk rupiah enak gitu loh transaksinya. Ya menurut saya itu sangat luar biasa ya, karena untuk pertama untuk menunjang kota Solo ya. Untuk yang disabilitasnya itu memang kita harus bantu mereka. Mereka punya bakat, mereka punya impian juga seperti orang-orang normal. Pemirsa, karya seni para siswa Sekolah Luar Biasa Mandiri Putra, Karanganyar, Jawa Tengah menjadi salah satu souvenir resmi ASEAN Para Games 2022. Sekolah tersebut menjadi satu-satunya SLB yang dipilih oleh Panitia Inaspok untuk membuat souvenir resmi Pesta Olahraga Disabilitas Asia Tenggara tersebut. Dan saat ini kami telah terhubung dengan reporter Bilkis Sabila, langsung dari kawasan Stadion Manahan, Kota Solo. Bilkis, bagaimana informasi mengenai UMKM yang perluas pasar di ajang ASEAN Para Games 2022? Ya, Mona, terima kasih. Pemirsa, pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Solo, Jawa Tengah ini tengah memperluas akses pasar saat perhelatan ASEAN Para Games 2022 dan beragam produk ditawarkan seperti kain batik khas Indonesia, kemudian juga dengan official merchandise dari ASEAN Games Para Games 2022 dan terdapat wayang kulit. Namun ada satu yang menarik perhatian saya, yakni hasil karya dari anak berkebutuhan khusus yang terdapat di Sekolah Luar Biasa Mandiri Putra Karanganyar yang turut meramaikan ajang olahraga ASEAN Para Games 2022. Kita akan membahasnya hari ini lebih lanjut, pemirsa. Kita sapa terlebih dahulu Kepala Sekolah dari SLB Mandiri Putra, Muhammad Fajar Yanto. Assalamualaikum Pak Fajar. Ya, Pak Fajar, mengenai sekolah luar biasa ini, bagaimana Bapak melihat produk peluang dalam memperluas pasar yang ada di sini? Ya, ini kebetulan kita dari sekolahan membawa brand dari ABK untuk negeri, memang salah satu produk vokasional kami, di mana pada kali ini diberikan kesempatan oleh Inaspok sebagai official merchandise yang ada di ASEAN Para Games, dan ini merupakan peluang yang sangat besar sekali. Karena apa? Di sini kita akan memunculkan beberapa produk hasil karya anak berkebutuhan khusus di event internasional seperti itu. Turut berkontribusi dalam acara ASEAN Para Games 2022. Kira-kira produk apa saja yang ditawarkan dalam stand ini, Mas? Ya, jadi di stand ini ada berbagai macam produk buatan dari anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah kami. Yang pertama adalah tote bag. Ini adalah menjadi salah satu produk yang best seller. Lalu juga ada tas root dan ada pouch. Dan uniknya di sini tidak hanya sekedar pouch atau tote bag biasa, namun melainkan kita menuangkan sebuah berbagai macam ekspresi anak, dari anak autis, anak Down syndrome, maupun anak yang deaf atau biasa kita sering sebut bisu tuli, di mana di sini mereka mengekspresikan desain-desainnya yang kita tuangkan ke dalam produk tersebut. Baik, desain yang mereka tuangkan dalam produk, kemudian ini dijual, meningkatkan harga jual seperti itu. Kemudian apa yang didapatkan dari anak-anak ketika produknya dijual ini, Mas? Oke. Yang didapatkan anak-anak, yang pertama memang untuk tujuan kami itu tidak semata-mata ingin mencari profit, tapi tujuan pertama kami adalah ingin meningkatkan istilahnya nilai atau mengubah paradigma para masyarakat luas yang masih mendiskriminasikan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ini yang ingin kita angkat, di mana yang kemarinnya masih sebelah mata memandang bahwa anak berkebutuhan khusus itu tidak punya apa-apa atau tidak punya potensi apa-apa. Nah, di sini nilai-nilai dari anak-anak tersebut terangkat dari produk yang unik-unik tersebut. Baik, kemudian untuk proses pembuatannya ini tantangannya seperti apa sih, Mas? Ya, banyak sekali Mbak memang tantangan yang ada di dalam dunia pendidikan luar biasa ini. Karena kita sering tahu bahwa beberapa anak autis yang hiperaktif itu banyak sekali yang harus dibina, guru-guru memang harus ekstra sabar,
bahkan untuk menghasilkan satu produknya saja bisa memakan waktu yang luar biasa. Dan kita juga memang karena masih awalan, kita hanya menggunakan alat-alat yang sederhana seperti setrika. Seperti itu juga memang tantangan buat kami. Kalau harapannya juga ke depan nanti bisa lebih berkembang dengan baik lagi. Dan dampak dari adanya penjualan produk yang dibuat oleh anak berkebutuhan khusus ini seperti apa? Apakah ada peningkatan dari penjualan produk sebelumnya begitu? Ya, alhamdulillah antusiasme dari pengunjung memang luar biasa. Yang hari pertama itu kita memang sudah ada respon yang baik karena produknya itu unik, dan semakin hari itu penjualan juga semakin meningkat. Dan bahkan sampai saat ini sudah sekitar 100 produk yang terjual, dan kita terus terang memang masih beberapa ada juga yang sempat memesan untuk diambil beberapa hari yang akan datang seperti itu. Baik, untuk terakhir harapannya apa, Mas? Ya. Harapan kami ke depannya yang penting anak-anak itu diberikan support yang banyak, baik dari pemerintah maupun dari lingkungan sekitar pada umumnya. Alhamdulillah ini pemerintah dari dinas juga sempat mendukung untuk publikasinya juga seperti itu. Dan harapannya untuk masyarakat luas, utamanya yang penting ketika bertemu anak berkebutuhan khusus, jangan disepelekan, jangan direndahkan, beri mereka kesempatan, beri mereka peluang, insya Allah nanti dia akan mengeluarkan potensi-potensinya, seperti itu. Baik, dengan demikian karya seni yang dihasilkan oleh anak berkebutuhan khusus ini berarti untuk menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus ini tidak dapat disepelekan, tetapi dapat menghasilkan sesuatu karya yang luar biasa seperti itu. Dengan demikian, Mona, bincang saya hari ini bersama dengan Muhammad Fajaryanto selaku Kepala Sekolah Luar Biasa Mandiri Putra. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Bilqis Sabila melaporkan langsung dari kawasan Stadion Manahan Kota Solo mengenai bagaimana pelaku UMKM mengambil peran aktif dalam pelaksanaan ASEAN Para Games 2022. Terima kasih Bilqis atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, itulah laporan Bilqis Sabila dari kawasan Stadion Manahan Kota Solo. Usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya, tetaplah bersama Kominfo Newsroom.